Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat berkat-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami hingga pada saat ini. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti apa yang hendak disampaikan oleh firman-Mu kepada kami. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1-13 dengan tema Roh Kudus yang mempersekutukan. Saya akan baca Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13, judul perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kata kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita boleh merasakan pemenuhan janji Tuhan dalam perayaan hari Minggu sekaligus hari Pentakosta, ataupun yang biasa kita sebut sebagai hari ke-50. Jadi perayaan hari turunnya Roh Kudus adalah sebuah momen yang sangat penting dalam sejarah perjalanan dan pertumbuhan gereja di dunia ini. Orang-orang yang datang dari kegelapan diperbaharui dan dibimbing menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus oleh karya Roh Kudus yang bekerja atas diri mereka, dan itulah yang disebut gereja, bait Allah yang hidup dan kudus. Dengan kuasa Roh Kudus itu membentuk suatu persekutuan umat Allah yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan sedikit flashback, yaitu kepada sebuah perkataan Yesus yang dimana Yesus menjanjikan roh penghibur, yaitu Roh Kudus kepada murid-muridnya, yang dimana akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Setelah itu barulah Yesus terangkat ke sorga dan kemudian Roh Kudus turun, yaitu tepat pada hari Pentakosta. Seringkali karya Roh Kudus itu digambarkan dengan segala sesuatu yang luar biasa. Jika kita berbicara tentang Roh Kudus itu biasanya digambarkan dengan sesuatu yang menakjubkan. Karya Roh Kudus itu seringkali dipersempit dengan siapa yang bisa berbahasa roh. Saudara-saudari, dalam nats khotbah ini, tepat di ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka yang dimaksudkan adalah para rasul, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa lain, dan itu diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka.
Kuasa Roh Kudus kemudian memampukan para rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain yang dapat dipahami oleh seluruh bangsa yang hadir dalam perayaan Yahudi pada waktu itu. Mereka berkumpul di Yerusalem untuk merayakan perayaan Paskah Yahudi. Tetapi dalam kondisi itu Roh Kudus turun dan kurang lebih 15 suku bangsa yang berkumpul pada waktu itu. Andai kata di sana ada orang Batak pada waktu itu, maka mereka juga akan mendengar rasul-rasul itu berbahasa dalam bahasa Batak. Artinya apa, saudara-saudariku? Roh Kudus memampukan kita, memampukan murid-murid untuk melakukan sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan orang-orang, tetapi dipahami dan dimengerti oleh orang-orang yang mendengar dan melihatnya pada waktu itu. Lalu dalam ayat 7 dan 8, orang banyak mulai bertanya, bukankah mereka yang berkata-kata itu orang Galilea? Tapi kenapa mereka mampu berkata-kata dalam bahasa kita? Mereka pun mulai tercengang dan sambil berkata, apakah artinya? Saudara-saudari, kuasa dan karya Roh Kudus sungguh memang tak terbatas dan berlaku untuk semua orang. Sekarang Roh Kudus itu ada pada kita. Yesus tidak meninggalkan kita begitu saja. Dia naik ke surga dan Roh Kudus datang kepada kita untuk menuntun, membimbing dan memberi pengertian kepada kita. Bukankah itu sesuatu yang menguntungkan bagi kita? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita begitu saja. Kalau Yesus tidak pergi, Roh Kudus itu tidak menjadi Allah yang ada bersama kita. Artinya kenaikan Yesus ke surga merupakan keuntungan juga bagi kita. Roh Kudus itu adalah roh yang ada pada kita. Kalau Roh Kudus ada pada kita, artinya tidak ada hari-hari, tidak ada waktu bagi kita di dunia ini tanpa Tuhan. Dimanapun kita berada, Roh Kudus tetap ada dalam kita. Saudara, ada di dalam pekerjaan Roh Kudus, ada di sana. Saudara ada dalam rumah, di kampus, di perpustakaan, di mana-mana pun Roh Kudus itu selalu ada dengan kita. Kalau begitu, kenapa kita sering khawatir? Kenapa kita sering mengeluh terhadap pergumulan kita? Karena tidak ada lagi alasan kita untuk mengeluh akan hal itu. Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu beserta kita. Dia naik ke surga, Roh Kudusnya ada bersama dengan kita semua. Kalau Tuhan ada bersama kita, ada di rumah kita, ada bahkan di kos kita, ada di kehidupan kita, lalu apa alasan kita untuk takut? Tuhan itu adalah Tuhan yang akan menyertai kita. Saudara-saudari, mungkin dalam kehidupan kita kerap sekali kita merasakan lelah, lemah, kita merasa bahwa diri kita yang tidak berguna, kita putus asa. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa apapun yang kita rasakan, pergumulan apapun yang kita hadapi saat ini, jika kita bergantung dan mempersilahkan Roh itu bekerja atas hidup kita, maka kita akan selalu dituntun untuk menuju sukacita yang akan kita terima di hari-hari berikutnya. Amin. Firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang kami rasakan. Kami telah mendengar firman-Mu, biarlah kiranya firman-Mu boleh kami mengerti, kami terima dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus kami bersyukur. Amin.